Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua yang juga dosen Universitas Indonesia, Ade Armando, Senin malam dirawat di rumah sakit setelah menjadi korban penganiayaan di tengah unjuk rasa. Polisi menyebut pelaku pengeroyokan Ade Armando bukan mahasiswa. Senin malam, Ade Armando masih dirawat di rumah sakit karena terluka cukup parah di bagian kepala akibat dianiaya sejumlah orang di tengah unjuk rasa mahasiswa di depan gedung DPR. Rekan Ade Armando yang diwawancarai CNN Indonesia The World Tonight pada Senin malam menuturkan Ade Armando sudah bisa berkomunikasi melalui telepon. Ini sekitar pukul 8 itu beberapa orang yang menjenguk diperbolehkan untuk bertemu dan berbincang dengan beliau. Jadi kalau kita lihat kondisinya luka-luka yang dialami beliau cukup parah. Banyak luka di sekitar kepala, kemudian mukanya lebam, ada beberapa jahitan di sebelah bagian kepala dan Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran memastikan pelaku penganiayaan Ade Armando bukanlah mahasiswa. Beberapa polisi terluka saat mengamankan Ade Armando. Polisi juga sudah menahan orang yang diduga sebagai provokator yang menyebabkan kericuhan pada demonstrasi Senin sore. Namun setelah diterima dan mahasiswa kembali, ada sekelompok massa yang kami sudah identifikasi melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada saudara Ade Armando. Ade Armando yang bermaksud memantau pelaksanaan unjuk rasa BEM SI malah menjadi korban pemukulan. Belum diketahui pihak mana yang memukulinya. Namun dari video yang beredar, Ade Armando dikeroyok oleh sejumlah orang. Ade akhirnya bisa diselamatkan dari amukan massa oleh sejumlah polisi yang berjaga di sekitar lokasi. Ade dilarikan ke mobil ambulans untuk mendapatkan penanganan medis. Tim Liputan CNN Indonesia. Senin 11 April, aksi unjuk rasa mahasiswa menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden diwarnai kericuhan di sejumlah kota. Di Jakarta, bentrokan antara petugas kepolisian dengan massa aksi terjadi di kawasan Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin malam. Sementara di Makassar, sejumlah orang ditangkap karena diduga sebagai provokator. Pejompongan, depan BN Pejompongan dibakar. Senin malam, massa merusak dan membakar pos polisi subsektor Pejompongan Polsek Tanah Abang. Pihak kepolisian yang kesulitan membubarkan massa aksi menembakkan gas air mata ke arah kerumunan. Petugas akhirnya berhasil memukul mundur massa hingga ke kawasan Bendungan Hilir. Pasca dibakar, kondisi pos polisi mengalami kerusakan, mulai dari pelang yang roboh hingga kerusakan sejumlah peralatan. Saat ini saya sedang berada di pos polisi Pejompongan, Jakarta Pusat, di mana pos polisi ini sempat terjadi pembakaran oleh massa atau sejumlah orang yang hingga saat ini identitasnya masih belum diketahui. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ini menjebol pagar kantor DPRD Sumeneb karena permintaan mereka untuk menemui ketua dan seluruh anggota DPRD Sumeneb tidak dipenuhi. Meski ada 2 anggota DPRD yang menemui, mereka menolaknya. Mereka ingin menyampaikan secara langsung sejumlah tuntutannya, yaitu menolak masa jabatan presiden 3 periode dan mendesak pemerintah segera menurunkan harga BBM dan minyak goreng. Kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa berusaha masuk ke dalam kantor DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada Senin petang. Akibatnya, sejumlah mahasiswa jatuh pingsan. Mereka dibawa petugas untuk dilakukan perawatan. Para mahasiswa masuk ruang rapat paripurna usai menerobos barikade polisi dan Satpol PP. Mereka kemudian menggelar sidang rakyat di ruang sidang dewan. Para mahasiswa menyampaikan penolakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Selain itu, mahasiswa juga menolak kenaikan harga BBM dan harga kebutuhan pokok, serta kenaikan pajak pertambahan nilai. Tim Liputan CNN Indonesia.
BEM seluruh fakultas UI menggelar aksi di depan gedung Balai Sidang Kampus UI saat kedatangan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Setelah sempat berdialog dengan Luhut, BEM UI justru menyatakan mosi tidak percaya. Kedatangan Luhut yang diundang Rektor Universitas Indonesia sebagai pembicara disambut unjuk rasa BEM Universitas Indonesia Selasa pagi. Luhut kemudian menemui perwakilan mahasiswa di luar gedung Balai Sidang UI. Masa mahasiswa mempersoalkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang digulirkan Luhut beberapa waktu lalu. Saat ditanya terkait big data yang diklaim sebagai pertimbangan wacana penundaan pemilu, Luhut menolak memberi penjelasan. Ketua BEM UI menyatakan jawaban Luhut justru membuat mosi tidak percaya di kalangan mahasiswa. Kamu anak muda, kamu nggak berhak juga nuntut saya. Karena saya juga punya hak untuk bilang. Tapi saya memberitahu ada. Kalau otoriter saya nggak datang ke kamu. Kamu nanti mau jadi besar, saya nasihatin kamu. Silakan dibuka. Gimana teman-teman? Tidak mau menjawab dan tidak membuahkan hasil sama sekali. Telah menciderai unsur-unsur hak-hak yang ada di konstitusi kita dan telah menciderai hak dia, kewajiban dia sebagai pejabat negara.